Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Nadifa Ismaulia dengan NPM 221506145 dari kelas PSTA. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah AI selama semester 4 ini. Nah, materi yang pertama yaitu mengenai AI itu sendiri. Nah, jadi AI ini merupakan singkatan dari Artificial Intelligence atau yang biasa disebut juga dengan kecerdasan buatan. Ini adalah teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer mampu meniru kemampuan intelektual manusia. Nah, AI itu sendiri punya banyak contoh, antara lain Google Map, game, email. Nah, di email ini dia fitur mencari spam ya contohnya. Terus Facebook pada HP, filter IG, pendeteksi plat kendaraan, lift, perabot rumah, tangga elektronik, dan lain-lain. Nah, definisi AI ini pertama kali dikeluarkan pada tahun 1978. Saat itu orang mengatakan bahwa AI itu adalah sebuah sistem yang bisa berpikir seperti manusia. Pada 1990, definisi AI itu nggak hanya bisa berpikir seperti manusia. Nah, melainkan bisa melakukan sesuatu layaknya manusia. Lalu juga pada tahun 1992, AI punya definisi baru, yaitu sistem yang bisa berpikir dengan rasional. Lanjut pada tahun 1998, AI ini diperbarui menjadi sistem yang bisa bertindak secara rasional. Dan definisi inilah yang sampai sekarang masih relevan. Nah, ini dia cara membuat AI ya. Jadi yang pertama itu tentukan tujuan dan identifikasi. Nah, bisa masuk apa yang ini. Lanjut yang kedua, yaitu pilih dan tentukan jenis AI yang dipakai. Yang ketiga, yaitu mempelajari dengan seksama AI yang sudah ditentukan untuk mendapatkan model atau algoritma. Yang keempat, yaitu melakukan pemrograman atau pembuatan software. Yang kelima, yaitu penyempurnaan dan optimasi. Yang keenam, yaitu penanaman software yang telah sempurna dibuat ke dalam mesin atau komputer untuk membuat mesin atau komputer. Nah, adapun 4 teknik dasar pada AI yaitu searching. Nah, searching ini jadi teknik untuk menemukan langkah-langkah sistematis untuk itu. Lanjut, reasoning ini dia teknik untuk menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi. Lalu yang ketiga yaitu ada planning. Nah, planning itu teknik untuk mendekomposisi masalah kompleks dalam operasi. Nah, dan yang keempat yaitu learning. Nah, jadi learning itu adalah teknik untuk mengajarkan pola data kepada komputer untuk memperoleh pengetahuan. Lanjut, di sini ada materi mengenai mengenal konsep ruang keadaan. Nah, jadi ruang keadaan dalam adalah representasi dari semua kemungkinan konfigurasi atau keadaan yang bisa dihadapi oleh saat mencari solusi untuk suatu. Di sini itu ada 3 ya. Jadi yang pertama yaitu initial state atau keadaan awal, terus ada operator atau usaha yang kita lakukan, terus yang terakhir yaitu goal state atau keadaan yang. Nah, ini contoh permasalahan nih untuk yang dasar. Jadi di sini bisa dilihat ada gambar 2 ember. Nah, ember A ini bisa menampung air sebanyak 4 liter dan ember B ini bisa menampung air sebanyak. Pertanyaannya ini gimana caranya agar ember ini bisa terisi air 2 liter tanpa penggaris dengan catatan embernya kosong semua dan usaha yang dilakukan itu harus lengkap. Lanjut. Nah, di sini ada solusi permasalahan dan berbagai operatornya dari kan. Cuman nanti di sini ada berdasarkan operator yang ini hasilnya nanti kayak gitu. Jadi yang pertama yaitu isi penuh ember B, ini diambil dari operator A. Terus yang kedua yaitu pindahkan air dari B ke A sampai B kosong, dapat dari operator nomor 2. Lanjut lagi yang ketiga yaitu isi penuh ember B. Ini juga dapat dari operator nomor 2. Lalu urutan yang keempat yaitu kan air dari B ke A sampai A penuh, ini berdasarkan operator nomor 5. Lalu yang kelima ini buang semua air dari A, ini operator nomor 7. Lalu yang terakhir yaitu pindahkan air dari B ke A sampai nomor. Di sini ada materi bahasa. Nah, perlu diketahui
dalam search ada Bing Search. Bing Search ini adalah tempat pencarian data informasi. Contohnya S atau Bird First Search, S First, JS Uniform Post Search. Terus ada juga Duplicate Search itu DLS. Selanjutnya kelima itu Iterative Dependent Search atau yang dengan IDS, dan yang terakhir yaitu BIS atau Index Search. Nah, blind search ini merupakan pencarian asal ketemu. Jadi kalau solusinya udah ketemu, maka pencariannya dia bakal dibuat sederhana. Nah, pencarian buta itu hanya mengenal 3 bagian, yaitu dan solusi. Lanjutnya ada materi first. Nah, pencarian BFS ini dilakukan pada semua simbol dalam setiap level secara berurutan dari kanan. Jika pada suatu level belum ditemukan solusi, maka pencariannya dilakukan pada level berikutnya. Demikian seterusnya sampai ditemukan solusi. BFS juga menjamin ditemukannya solusi, dan solusi yang ditemukan pasti solusi yang paling baik. Kelemahan BFS adalah membutuhkan memori dan waktu cukup lama. Nah, algoritma BFS ini bisa dilihat dengan jadi urutan pertama ke dalam itu, lalu ambil node dari awal queue, lalu cek apakah node merupakan solusi. Kalau jika node merupakan solusi, maka pencarian selesai dan dikembalikan. Lanjut, jika node bukan solusi, masukkan seluruh node anak ke dalam queue kosong, dan setiap node sudah dicek, maka pencarian selesai. Dan yang terakhir, jika queue tidak kosong, ulangi pencarian dari Nah, yang A ini yang merupakan internal state, dan yang bawah ini N, F, P, K, L. Dan ini yang paling bawah ini juga dengan state. Terus di BFS juga ini ada contohnya. Contoh ini terdapat pada Sudoku. Ini bisa dilihat usaha 3, usaha 1, usaha 4, terus juga ada usaha yang ada ini. Nah, ini untuk menyelesaikan masalah Sudoku itu kita hanya 4 opsi. Jadi misal opsi pertama yaitu geser kotak kosong ke kanan, lalu opsi usaha yang kedua yaitu kotak kosong ke ketiga geser kotak kosong ke atas, dan yang keempat geser kotak. Lanjut yang kedua yaitu depth search. Nah, ini bisa dilihat sama aja sebenarnya sama beda, cuma dia dari sebelah kanan. Juga dia pakai urutan stack. Terus ini bisa dilihat contoh kalau misalnya pencarian kayak gini. Nah, perbedaan antara DFS dan BFS. Nah, kalau BFS ini dia lebih rapid dan optimal, tapi dia butuh banyak. Kalau DFS itu dia nggak komplit juga optimal, tapi dia hanya membutuhkan sedikit. Lanjut ke uniform cost search. Nah, jadi di sini tuh ada ini nih contohnya ya, A, B, C. A ke B ini punya nilai sebanyak 12, lalu A ke C ini punya nilai sebanyak 20. Ini dia contoh dari UTS. Lanjut ke materi yang heuristic search. Nah, jadi heuristic search ini adalah metode yang melibatkan adaptasi pendekatan terhadap masalah berdasarkan solusi sebelumnya untuk masalah serupa. Algoritma heuristic search biasa disebut dengan algoritma ini biasanya nggak efisien karena waktu akses dan memori yang digunakan. Selain itu, heuristic search juga perlu tambahan informasi pada bersangkutan sehingga proses penemuan yaitu file cleaning, gradient search, red and test, simulated, dan lanjut ke materi neural network. Nah, jadi neural network ini adalah sekumpulan algoritma machine learning yang dirancang untuk mengerti pola data dengan meniru cara kerja sel saraf atau yang juga dengan neural network sendiri terinspirasi dari otak manusia
dan meniru cara kerja sel saraf neuron dalam mengirim pesan satu sama lain. Pada manusia, neuron menerima sinyal atau rangsangan dari luar untuk diproses. Setelahnya, tubuh akan bertindak sesuai perintah yang dikirimkan otak melalui neuron. Neuron manusia terdiri dari beberapa bagian. Begitu juga dengan neural network yang terdiri dari beberapa lapisan atau neuron buatan, yaitu lapisan input, satu atau lebih lapisan transmisi, dan lapisan output. Hal ini membuat neural network dapat melakukan perhitungan yang jauh lebih. Jadi ada beberapa kegunaan network, antara pertama yaitu membantu mengembangkan strategi pertahanan baik berbeda. Kedua, menyarankan produk atau layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna iklan yang diperlukan pola perilaku pengguna di dunia maya. Yang ketiga, memprediksi kenaikan atau penurunan saham dan keempat, membantu memprediksi cuaca dan bencana alam atau ini. Kelima, bantu perkembangan autopilot, diagnosis kesehatan, dan mengamankan sistem kontrol jika ada kesalahan. Dan yang terakhir yaitu diagnosis tingkat keputusan aktif neural network pertama yaitu sensor atau sensor fingerprint yang ada pada smartphone juga termasuk salah satu neural. Nah, smartphone ini menyimpan data fitur fisik dan dari pemilik smartphone dan menjalankan perintah tertentu seperti membuka kunci jika data yang diterima itu sesuai atau mengalihkan ke lanjutan jika pengguna memasukkan data yang bersalah berkali-kali. Lanjut, yang kedua dalam bisnis neural network itu berguna untuk data mining yang efektif. Neural network juga mencari pola dalam database yang memungkinkan pebisnis itu dapat mempelajari lebih lanjut tentang pelanggan mereka, menentukan strategi pemasaran dengan biaya jangkau, dan meningkatkan penjualan. Lanjut ke sini ke jenis neural network. Nah, jadi jenis neural network ini yang pertama yaitu perseptron. Nah, jadi perseptron ini adalah neural network yang hanya terdiri dari satu lapis dan hanya memiliki hubungan linear antara data input dan output yang diberikan. Meskipun begitu, pada awalnya perseptron itu hanyalah mesin. Cara kerja perseptron itu terinspirasi dari fungsi persepsi manusia dalam melihat dan jenis neural network kedua yaitu multi-layer atau MLP atau feed forward neural network. Nah, MLP ini sendiri terdiri dari 3 jenis lapisan input dan lapisan. Tapi MLP juga bisa tidak punya lapisan. MLP dilatih pembelajaran dan propagation dapat menangkap pemetaan dan turunan. Algoritma ini membantu meningkatkan akurasi prediksi dan efisiensi dengan mengurangi kesalahan yang ditemukan dalam jaringan. Contoh yang ketiga, sejenisnya yaitu CNN atau yang biasa disebut juga dengan Convolutional Neural Network. CNN mirip dengan jaringan MLP, tapi biasanya digunakan untuk data temporal dan ordinal seperti penerjemah bahasa, natural language processing, serta pengenalan gambar dan suara. Jenis ini memanfaatkan prinsip-prinsip dari aljabar linear kalimat untuk mengidentifikasi pola dalam suara. Adapun contoh dari CNN adalah fitur asisten pribadi Siri, Apple, Translate, dan Google Voice. Lanjut ke jenis neural network terakhir yaitu recurrent network atau yang biasa disebut juga dengan RNN. Nah, RNN ini dibangun untuk memahami data temporal atau bulan. Algoritma pembelajaran ini terutama dimanfaatkan saat mengumpulkan data dari waktu buat prediksi tentang hasil di masa mendatang, seperti prediksi pasar saham atau perkiraan. Nah, di sini nih merupakan cara kerja dari neural network yang terdiri dari bagian input, hidden layer, dan lanjut ke materi yang berikutnya yaitu memahami AI dan artificial neural network. Artificial neural network
Artificial neural network menurut bahasa berarti artifisial, tiruan, dan neural network jaringan saraf. Tiruannya berupa algoritma yang menjalankan satu proses general, tapi prosesnya menjalankan fungsi suatu neural network. Otak manusia umumnya punya 86 miliar neurons atau sel saraf serta sejumlah besar neuroglia, sel glial yang berfungsi untuk mendukung dan melindungi neuron. Di sini bisa dilihat di sini ada ini struktur jaringan otak manusia dan ini adalah struktur jaringan pada ini JST atau jaringan saraf tiruan ya. Jadi kalau di otak manusia itu ada dendrit, ada nukleus, ada body cell, akson dan akson terminal. Kalau di AI di sini ada bagian input 1, input 2 sama input 3 yang diproses dengan sigma lalu di sini menghasilkan output. Neural network itu bekerja dengan dua mode, yaitu melalui learning mode dan production mode. Dan ini dia contohnya ya dari proses tadi. Lanjut ke materi yang berikutnya yaitu machine learning. Nah, jadi machine learning ini adalah mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari penggunanya. Pembelajaran mesin dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu lainnya seperti statistika, matematika, dan data mining sehingga mesin dapat belajar dengan menganalisa data tanpa perlu diprogram ulang atau diperintah. Istilah machine learning pertama kali dikemukakan oleh beberapa ilmuwan matematika seperti Adrien Marie Legendre, Thomas Bayes, dan Andrei Markov pada tahun 1920-an dengan mengemukakan dasar-dasar machine learning dan konsepnya. Sejak saat itu, machine learning banyak yang mengembangkan. Salah satu contohnya yang cukup terkenal yaitu Deep Blue yang dibuat oleh IBM pada tahun 1990. Nah, teknik belajar machine learning itu ada beberapa jenis ya, yaitu yang pertama yaitu teknik supervised learning yang merupakan teknik yang bisa diterapkan pada pembelajaran mesin yang bisa menerima informasi yang udah ada pada data dengan memberikan label tertentu. Contohnya, jika seseorang punya sejumlah film yang udah diberi label dengan kategori tertentu, berarti seseorang itu juga punya film dengan kategori komedi, meliputi film 21 Jump Street dan Jumanji. Selain itu, dia juga punya kategori lain, misalkan kategori film horror seperti The Conjuring dan IT. Ketika seseorang membeli film baru, maka ia akan mengidentifikasi genre dan isi dari film tersebut. Kalau sudah teridentifikasi, barulah akan menyimpan film tersebut pada yang sesuai. Lanjut yang kedua, yaitu teknik unsupervised learning, merupakan teknik yang bisa diterapkan pada machine learning yang digunakan pada data yang nggak punya informasi yang bisa diterapkan secara langsung. Nah, harapannya teknik ini bisa membantu menemukan struktur atau pola tersembunyi pada data yang nggak punya label. Di teknik ini seseorang nggak punya data apapun yang akan dijadikan acuan. Bisa kalau belum pernah sekalipun membeli film sekali, akan tetapi pada suatu saat ingin beli sejumlah film dan ingin membagikannya ke dalam beberapa kategori, itu biar mudah ditemukan. Cara kerja machine learning. Nah, pada dasarnya prinsip cara kerja pelajaran mesin itu masih sama. Cuman, itu kayak meliputi pengumpulan data, eksplorasi data, pemilihan model atau teknik, melakukan pelatihan terhadap model yang dipilih, dan mengevaluasi hasil dari ML. Misalnya nih, pada sistem AlphaGo. Nah, jadi AlphaGo ini merupakan machine learning yang dikembangkan oleh Google. Saat awal dikembangkan, AlphaGo ini akan dilatih dengan memberikan 100.000 data pertandingan untuk dia pelajari. Kalau dia udah punya pengetahuan, cara dan strategi bermain, game Go ini dari mempelajari 100.000 ini, AlphaGo bakal belajar lagi dengan bermain Go bersama dengan dirinya sendiri. Dan setiap kali dia kalah, dia bakalan memperbaiki cara ia bermain dan prosesnya akan diulang sampai jutaan kali. Perbaikan cara bermain AlphaGo ini dilakukan oleh dirinya sendiri berdasarkan pengalamannya saat ia bermain melawan dirinya sendiri atau melawan orang lain. AlphaGo juga bisa mensimulasikan beberapa pertandingan pada satu waktu secara bersamaan. Artinya dalam satu waktu dia itu bisa melakukan beberapa pertandingan Go sekaligus untuk dipelajari. Sehingga proses belajar dan pengalaman bermain ini bisa
lebih banyak dibanding manusia. Hal ini terbukti ketika AlphaGo bermain dengan juara dunia Go pada tahun 2016 dan dia bisa jadi. Kesimpulannya yaitu ML atau machine learning itu bakal terus belajar selama dia digunakan. Sama halnya seperti fitur deteksi wajah di fitur yang dimiliki Facebook. Dia akan belajar mengenal pola wajah berdasarkan tanda yang kamu masukkan saat memposting sebuah. Nah, ini dia pembagiannya dari machine learning. Nah, ini dia punya machine learning. Nah, machine learning ini terdiri dari 3 jenis, yaitu deep learning, supervised learning, dan unsupervised learning. Lanjut di sini juga ada natural language processing. Nah, natural language processing ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu content extraction, classification, machine translation, question answering, dan yang terakhir yaitu text generation. Terus AI juga ini memiliki expert system, planning, dan adapun vision bagian dari AI dia ada 2 bagian lagi, kebagi lagi itu image recognition dan machine vision. Lalu bagian dari AI yang terakhir yaitu speech. Nah, speech ini memiliki 2 bagian yaitu speech to text dan text to speech. Materi yang berikutnya yaitu perhitungan manual perceptron. Nah, jadi di sini itu bisa dilihat perhitungan tersebut. Ini inputnya berupa biner dan targetnya yaitu nilai bobot dan bias awalnya juga bisa dilihat pada alfanya itu 1, tetanya ini 0,2. Nah, perhitungannya yaitu pertama, inisialisasi semua bobot dengan nilai. Lalu set nilai aktivasi neuron itu XI sama dengan XI. Lalu hitung semua nilainya. Setelah selesai menghitung nilainya, lalu kita juga hitung nilai outnya, yang mana hasilnya juga nanti sama. Karena Y nggak sama dengan T, maka kita lakukan operasi yaitu B tambah alfa kali T. Rumus itu tetap berulang dari yang pertama sampai hasilnya itu menemukan bahwa tidak terjadi T tidak sama dengan T. Ada adalah epok 1 dan epok 2, epok 3 dan epok 4, epok 5 dan epok 6, epok 7 dan epok 8, epok 9 dan epok. Dari hasil perselektoran ini, kita bisa menyimpulkan bahwa nilai bobot yang dihasilkan yaitu yang B ini nilainya negatif 4, nilai dari W1 yaitu 2, dan nilai dari W2 yaitu 3. Persamaan decision boundary pertama yaitu yang pertama itu ada rumusnya B ditambah X1 ditambah X2 dengan theta. Itu pun juga dengan persamaan decision dari kedua. Hasil persamaan decision yang pertama yaitu X2 sama dengan negatif 2/3 X1 ditambah 7/5. Dan hasil dari persamaan decision boundary kedua yaitu negatif 2/3 X1 ditambah 19/11. Ya, grafik spektrum. Lanjut ke materi fungsi aktivasi DST. Nah, jadi fungsi aktivasi sederhana itu sama aja dengan fungsi threshold sederhana atau yang biasa disebut juga dengan ambang. Di bawah ini adalah rumusnya. Jadi fungsi aktivasi itu ada yang klasik, contohnya yaitu linear, sigmoid, tan, dan lain-lain. Adapun fungsi aktivasi modern yaitu rel U, rel U, lalu softmax, dan lain-lain. Dan ini dia rumus aktivasi. Bisa dilihat jelasnya di Google atau tempat-tempat lain banyak. Terus ini dia ilustrasi fungsi aktivasi. Jadi fungsi aktivasi itu dibagi jadi 2, yaitu linearly scalable dan not linearly variable. Dia rumus dari fungsi undang biner dan rumus fungsi undang biner dengan nilai ambang theta. Juga ada rumus dari bipolar, symmetric coordinate, dan rumus dari fungsi biner dengan threshold atau nilai ambang theta. Lanjut di sini ada gambar grafik dari fungsi sigmoid. Nah, jadi fungsi sigmoid ini dia
proof. Juga pendekatan probabilistik terhadap pengambilan keputusan ini berkisar antara 0 sampai 1. Tapi permasalahannya dia itu ada di vanishing trend. Dia juga menyebabkan masalah yang disebut masalah gradient lenyap yang terjadi ketika mengubah input yang besar di antara rentang 0 sampai 1. Karena itu turunannya jadi jauh lebih kecil yang nggak memberi output memuaskan. Lanjut di sini ada gambar grafik dari fungsi tan. Nah, fungsi tan ini dia mirip sama fungsi sigmoid yang ini ya. Nah, fungsi tan ini sedikit lebih baik daripada fungsi sigmoid. Seperti fungsi sigmoid juga digunakan untuk memprediksi dan membedakan dua kelas. Tapi memetakan masukan negatif menjadi kuantitas negatif aja dan berkisar antara negatif 1 sampai 1. Nah, fungsi tan zero ini dia mendekati gradient fungsi tan itu bakalan rusak kalau neuron itu jadi saturasi atau saturasi mendekati 0 atau titiknya dari vanishing gradient itu. Lanjut, ini juga ada gambar grafik dari fungsi rel itu. Nah, sekitar tahun 2000 dia menangani masalah aktivasi di sigmoid atau tan. Lalu fungsi aktivasi ini juga sampai fungsi aktivasi ini juga populer sampai sekarang. Vanishing gradient atau gradient yang hilang itu adalah masalah di test. Di mana saat pelatihan kita juga bisa melakukan update bot, tapi kalau ada permasalahan saat prosesnya itu sangat berpengaruh dalam proses transformasi di akhir. Lalu yang ini juga ada fungsi lagging rel itu ini ada grafiknya sama epochnya. Ini dia merupakan pengembangan dari fungsi rel, yaitu berfungsi untuk mengatasi kebocoran gradient di rel. Ini ada representasi dari pengetahuan di jaringan sambungan, yaitu kita bisa lihat pada gerbang logika. Lanjut materi bias pada JST. Nah, ini bisa dilihat bias pada JST, yaitu Yin sama dengan sama N, I sama dengan 1, B1 sama dengan X. Kalau disederhanain, dia sama. Persamaan ini punya kemiringan gradien yang berbeda-beda, tapi selalu melewati titik 0,0. Dengan jaringan saraf seperti ini, JST bakalan kurang punya fleksibilitas. Ini terjadi karena ada gradien yang ngatur kemiringan garis, padahal sebenarnya dia punya rumus B sama dengan MX tambah D yang dapat mengatur kemiringan dan Nah, gimana nih nambahin variabel si pada sedangkan hanya punya neuron X. Nah, caranya yaitu dengan menambahkan neuron beserta bobotnya di luar neuron yang ditetapkan. Dan bobot tambahan inilah yang disebut juga dengan bias atau B. Dia punya nilai konstan 1 dan tidak menerima info dari data. Ini juga bisa dilihat di bagian bawah, itu ada rumus yaitu Yin sama dengan X1 ditambah. Jika JST dibuat dengan arsitektur multilayer, maka satu neuron tambahan hanya ditambahkan ke input dan hidden layer. Pada input layer, dia nggak menerima nilai dari data, dan pada hidden layer, dia tidak menerima nilai dari neuron pada nilai sebelumnya. Dia punya nilai konstan 1, dan biasanya diperlakukan sama dengan bobot-bobot lain yang berubah. Nah, ini bisa dilihat di gambar dari jaringan saraf tiruan, dan yang ini tambahannya. Input layer ini dia nggak menerima nilai dari data, dan hidden layer juga sama, dia nggak menerima nilai data dari sebelumnya. Oke, terima kasih karena udah mendengarkan sampai akhir. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dan salah pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.